Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Pelet Membawa Petaka. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang pengen berbelanja, silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Si Tasrip mati, dan dengar-dengar beberapa orang setempat lihat penampakan pocong setelah kematiannya. Keluh Burhan saat dia meletakkan kopi di meja yang ada di teras rumahnya. Rasa cemas tampak dari raut wajahnya, apalagi saat mengingat kejadian di penginapan bersama Mbak Moko dan juga istrinya saat mereka menjebak Tasrip demi memberikannya pelajaran. Tidak pernah ia bayangkan sebelumnya bahwa pelajaran yang mereka berikan terhadap Tasrip benar-benar membuat lelaki itu hancur sehancur-hancurnya, sehingga pada akhirnya membuatnya depresi. Dia duduk di samping Burhan, mengelap keringat di kening sang suami yang baru saja selesai melakukan aktivitas lari pagi. Raut wajah dia menampakkan kekhawatiran saat nama Tasrip disebut. Terlebih saat ia sempat mendengar desas-desus dari warga mengenai penampakan pocong yang kerap terlihat beberapa hari setelah kematian Tasrip. Masih jelas dalam ingatannya kala itu, malam di mana dia dan suaminya sedang memadu kasih di dalam kamar. Di tengah riuhnya erangan dan deritan ranjang kayu jati di ruangan itu, sebuah suara teriakan tertahan disusul suara benturan di dinding terdengar dari luar jendela. Dia dan Burhan pun seketika menghentikan aktivitas mereka. Dengan tergesa, Burhan segera menutupi tubuh dia yang tidak tertutup selai benang pun dengan selimut yang ada di ujung ranjang. Namun saat hendak turun dan mengecek keluar jendela, dia menahan lengan suaminya dan melarangnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sudahlah sayang, biarin aja. Aku tahu itu pasti Tasrip si sinting itu. Biarin aja, toh orang gila itu nggak bakal bisa ngintipin kita. Aku heran sama orang itu. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit jiwa saja ya, sama keluarganya? Meresahkan warga saja. Mana suka nggak pakai baju kemana-mana. Saud Burhan bersungut-sungut. Dia menarik kasar tangan Burhan hingga jatuh ke pelukannya. Sudah, biarin aja. Aku sudah mau nyampe barusan. Ayo lanjutin. Rengek dia sambil melemparkan selimut yang menutupi tubuhnya ke lantai. Habis ini, udah ya. Udah 4 kali loh. Burhan hanya bisa pasrah melayani hasrat istrinya yang sangat tinggi. Keesokan paginya dikala sinar mentari mulai menyeruak masuk melalui celah kecil di jendela kayu kamar tersebut, dia dan Burhan yang kelelahan tanpa sengaja melewatkan waktu sholat subuh. Namun teriakan Bu Halimah yang nyaring sontak langsung mengagetkan mereka berdua. Dia, Burhan, cepat keluar! Teriak Bu Halimah kala itu. Burhan dan dia pun bergegas turun dari atas kasur, memungut semua pakaian yang terserak di lantai, lalu memakainya dengan terburu-buru. Setelah Burhan dan dia keluar, mereka pun terkejut saat melihat sebuah jasad dengan posisi tertelungkup di parit samping rumahnya. Kepalanya terendam di dalam air. Bu Halimah yang tidak lain adalah ibu kandung dia tidak sengaja melihat penampakan jasad tersebut saat baru saja akan menyapu halaman samping rumahnya. Warga yang sempat mendengar teriakan Bu Halimah pun berbondong-bondong datang ke tempat itu. Dan saat mereka mengangkat jasad tersebut, mereka terkejut setelah mengetahui bahwa itu adalah Tasrip. Di betisnya tampak sebuah luka berlubang yang menyerupai bekas gigitan ular. Dan mungkin itulah yang menjadi penyebab utama ia kehilangan nyawanya. Kala itu Mbak Seger pun jatuh pingsan saat melihat cucunya meninggal dengan cara yang tragis. Meskipun Tasrip sedang mengalami gangguan jiwa, namun Mbak Seger sangat menyayangi cucu satu-satunya tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian itu warga sering melihat penampakan pocong di kebun pisang tidak jauh dari rumah Tasrip. Meskipun belum ada yang melihat dengan jelas wajah sosok tersebut, namun banyak orang yang meyakini bahwa itu adalah Tasrip. 3 minggu setelah kematian Tasrip, kehidupan di desa itu kini sudah jauh berbeda. Malam itu di sebuah rumah sederhana yang bagian luar dindingnya tidak tertutup semen, tepat di mana akad nikah telah dilaksanakan pada sore harinya. Sang tuan rumah yang bernama Pak Kadari nampak tersenyum ramah menyambut para tamu yang hadir untuk memberikan ucapan selamat atas pernikahan putri keduanya Santi. Meskipun acara tersebut dilaksanakan dengan sangat sederhana, tanpa menyewa tenda ataupun dekorasi yang mahal, namun senyum bahagia nampak jelas di wajah kedua pasangan pengantin muda tersebut.
Dia dan Burhan turut hadir di sana kala itu untuk memberikan ucapan selamat. Bahkan setelah para tamu undangan yang lain sudah pulang, dia memutuskan untuk membantu membereskan piring-piring kotor yang ada di rumah tetangganya itu. "Wes Nduk, gak usah repot-repot. Biar bule Susi sama Santi saja yang beresin semuanya," ujar Bu Yati pada dia. "Sudah bule, gak apa-apa. Bule istirahat saja. Biar aku sama Susi saja yang ngerjain semua ini. Lagian kalau Santi disuruh ikutan beres-beres, kasihan toh suaminya yang nungguin. Iya kan Sus?" ujar dia sambil mengerlingkan matanya ke arah Susi, anak pertama Bu Yanti dan Pak Kadari. "Saya kan juga pernah jadi pengantin baru, jadi tahu gimana rasanya pas mau malam pertama. Bawaannya pengen buru-buru dibongkar," tambahnya lagi. "Ish, ngawur." Bu Yati melotot mendengar pernyataan dia, sedangkan dia dan Susi hanya terkekeh menanggapi. "Lah, kalau kamu sih doyan, lagian kamu kan juga masih termasuk pengantin baru, belum juga setengah tahun nikahnya," ucap Susi sambil tangannya sibuk meletakkan tumpukan piring kotor di samping dia. Dia mencubit pinggang temannya itu karena kesal. "Doyan apanya? Ngarang kamu itu. Kalau doyan, makan sih iya." Susi mendekatkan wajahnya ke telinga dia kemudian berbisik. "Oh, gak doyan ya? Iya deh iya. Tapi kira-kira apa ya yang berisik tiap malam sampai kedengeran keluar itu?" sindir Susi sambil memegang dagunya seolah sedang berpikir. "Susi, kamu ya? Udah, gak usah bahas itu lagi. Ayo cepet bantuin aku cuci piringnya." Susi terkekeh saat melihat wajah temannya itu memerah menahan malu. Setelah selesai membereskan semua pekerjaan di rumah tetangganya tersebut, dia pun menghampiri suaminya yang sedang asik berbincang dengan Pak Kadari dan beberapa pemuda lainnya. Karena waktu sudah larut malam, dia pun mengajak suaminya untuk pulang. Waktu itu jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. "Ya sudah Pak Le, saya pulang dulu, ini sudah malam soalnya," pamit Burhan kepada Pak Kadari dan yang lainnya. Dia dan suaminya berjalan kaki melewati jalan berbatu menuju rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Pak Kadari. Lampu penerangan jalan yang redup dan jalanan yang sepi sukses membuat bulu kuduk dia meremang. Dia merapatkan tubuhnya pada sang suami. Digenggamnya erat-erat lengan suaminya itu saat melintas di depan lahan kosong yang banyak ditumbuhi semak belukar. Tanpa mereka ketahui, sesosok pocong sedang bertengger di dahan pohon kluwi, tepat di atas dia dan suaminya berlalu. Sosok pocong itu tertawa, suaranya yang serak terdengar sangat menyeramkan. Apalagi kepalanya yang bergerak ke kiri dan ke kanan membuat ikatan di kepalanya berayun ke sana dan kemari. Dia yang mendengar suara itu pun menoleh ke kanan dan ke kiri mencari arah sumber datangnya suara. Namun ia tidak mendapati apapun. Ia tidak tahu bahwa sumber suara asalnya dari atas pohon kluwi. Kluwi merupakan tanaman yang masih berkerabat dengan sukun. Beberapa orang menyebutnya timbul ataupun kulur. Setelah mendengar suara tersebut, dia yang merasa ketakutan pun memaksa suaminya untuk mempercepat langkah kakinya. Di lain sisi di rumah Pak Kadari, terlihat beberapa pemuda tampak bersantai di depan teras rumah Pak Kadari. Mereka sedang menonton acara pertandingan bola di televisi. Televisi yang biasanya ada di ruang tengah sengaja digotong keluar oleh Pak Kadari. Di desa itu memang sudah menjadi kebiasaan ataupun tradisi, manakala ada seorang warga yang melangsungkan pernikahan, maka beberapa orang akan berkumpul di rumah tersebut dan tidak tidur hingga pagi hari. Orang-orang bisa menyebutnya dengan istilah melekan yang diambil dari kata melek atau tidak tidur. "Ayo umpan Ronaldinho, ya!" seru para pemuda tersebut kala melihat tim sepak bola andalan mereka berhasil menjebol gawang milik lawan. Mereka bersorak-sorai kegirangan tanpa merasa takut mengganggu sang pengantin yang sedang melangsungkan malam pertama mereka. Beberapa saat kemudian mereka pun kembali fokus menatap layar televisi, menyaksikan manakala para pemain penyerang berusaha sekali lagi untuk menjebol gawang lawan kedua kalinya. Dan akhirnya, teriakan kencang terdengar dari kamar Santi. Para pemuda yang sedang asik menonton pertandingan bola pun sontak menatap ke arah Pak Kadari yang juga ikut menonton televisi. "Weh, kenapa ngeliatin saya kayak gitu?" tegur Pak Kadari. Pemuda bernama Gito itu pun hanya bisa tersenyum karena salah tingkah. Enggak Pak, itu loh si Santi teriak, mungkin kekencengan suaminya ya," ujarnya sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Sudah gak usah dibahas, udah nonton aja. Awas lu kalian kalau bayangin yang aneh-aneh ya."
Baru saja Pak Kadari selesai berucap, suara teriakan terdengar lagi dari kamar Santi. Namun kali ini Santi terdengar memanggil-manggil bapaknya. Brak! Pintu kamar terbuka. Santi yang menggunakan gaun tipis menutupi tubuhnya dengan handuk dan berlari keluar menghampiri bapaknya. Bapak, tolong Pak, Mas Angga kesurupan Pak. Santi menangis sambil memeluk tubuh bapaknya. Mendengar keributan di rumahnya, Bu Yati pun segera menghampiri putrinya, disusul Susi di belakangnya. Kesurupan? Makanya kalian kalau mau mulai baca doa dulu, jangan gerusa-gerusu gitu, ucap Bu Yati. Ayo kita lihat. Namun belum sempat mereka melangkah masuk, Angga tiba-tiba melompat keluar sambil bersedekap bagaikan pocong. Lompatannya sangatlah jauh dan tinggi, tidak seperti lompatan manusia biasa. Pak Kadari dan semua lelaki yang ada di sana pun segera mengejar Angga, sang pengantin pria. Angga terlihat melompat, bahkan sesekali tampak terbang melayang menuju ke arah sungai untuk menghindari kejaran 7 orang tersebut. Sesampainya di sungai, Angga terlihat meluncur ke dalam air. Namun anehnya, tidak ada suara air saat dia menceburkan diri ke sungai. Bahkan air pun tidak nampak berguncang. Tidak ingin menantunya mati, Pak Kadari pun menyuruh orang-orang untuk melompat dan mencari menantunya yang tidak kunjung muncul ke permukaan. Berhubung di situ hanya Gito yang bisa berenang, maka mau tidak mau Gitolah yang menceburkan diri untuk mencari tubuh Angga yang tenggelam. Pak Kadari tampak sangatlah cemas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa kesal pada dirinya sendiri dan juga orang-orang yang lainnya. Bagaimana bisa Gito seorang diri melompat ke sungai, sedangkan Pak Kadari dan 5 orang lainnya hanya menunggu sambil harap-harap cemas. Gito, kami turun juga ya, kami bantu cari, teriak Pak Kadari, sedangkan kelima orang di sampingnya saling tatap karena bingung. Tentu saja mereka tidak akan setuju dengan ide Pak Kadari, kecuali jika mereka sudah bosan untuk hidup. Jangan Pak Ale, nyari satu saja belum ketemu, masa harus nyari kalian juga? Kalau kalian nyemplung terus tenggelam, aku juga yang nyari, saut Gito. Gito tampak berenang semakin menjauh di tengah sungai besar yang gelap. Sungguh sial karena tidak ada satupun orang yang membawa senter untuk penerangan. Saat Gito berenang ke pinggir, ke tempat yang lebih dangkal, tepat di bawah segerombolan pohon bambu, tiba-tiba ia mencium bau busuk bersama dengan sesuatu berwarna putih yang menyembul dari dalam air menuju ke arahnya. Awalnya Gito mengira itu adalah bangkai ayam, dan saat benda itu semakin dekat lagi, Gito pun memberanikan diri untuk menariknya keluar dari air, dan benar saja itu adalah bangkai ayam. Bangkai ayam yang sedang digigit oleh sosok pocong di bawahnya yang ikut terangkat saat Gito menarik bangkai ayam tersebut keluar dari dalam air. Pocong itu melepaskan gigitannya pada bagian kepala ayam itu, lalu menatap Gito dengan jarak yang sangat dekat, sekitar sejengkal saja. Gito dapat dengan jelas menatap sosok pocong tersebut. Wajahnya yang hitam bagaikan plastik yang meleleh, disertai bau busuk yang lebih menyengat daripada bau bangkai ayam tadi. Gito merasa hampir kehilangan kesadarannya, namun beruntung ia masih sempat berpikir bahwa jika ia sampai pingsan di sungai, maka berakhirlah hidupnya. Ia pun berusaha sekuat tenaga berenang ke tepi dan naik ke atas dengan susah payah. Nyatanya rasa takutnya yang besar seolah menguras hampir seluruh tenaganya. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang, kaki dan tangannya bergetar hebat. Namun ia bersyukur karena sosok pocong itu sudah menghilang dari pandangannya, bersamaan dengan menghilangnya kelima temannya dan juga Pak Kadari. Ia dapat mendengar dengan jelas suara langkah kaki dan teriakan histeris dari para lelaki itu. Asem, gak kena, aku hampir mati kok malah pada lari. Takut sama pocong kok sampai lupa sama aku. Sedangkan Pak Kadari dan kelima orang lainnya tampak berlari saling mendahului sambil teriak ketakutan. Mereka seolah sudah tidak peduli dengan Angga dan Gito. Yang terpenting adalah lari dan lari dari pocong mengerikan tersebut. Sesampainya di rumah Pak Kadari, mereka dibuat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Angga sedang duduk di lantai teras rumahnya bersama Bu Yati, Santi, Susi dan juga Lukman, suami Susi. Namun keanehan tidak hanya sampai di situ saja. Mereka melihat baju yang dipakai oleh Angga sama sekali tidak basah. Padahal jelas-jelas tadi dia menceburkan diri ke dalam sungai yang dalam. Loh, Angga, kok tiba-tiba sudah ada di sini? Kok baju kamu kering, gak basah sama sekali? Tanya Pak Kadari keheranan. Angga tidak menjawab, ia terlihat sangatlah pucat. Santi menjelaskan pada bapaknya. Sudah Pak, jangan ditanya-tanya dulu, dia baru sadar. Aku juga tadi itu kaget banget pas bapak sama yang lainnya ngejar sosok itu. Aku dengar suara manggil-manggil dari dalam kamar.
Dan setelah aku cek bareng-bareng sama ibu, ternyata Mas Angga lagi tergeletak lemas di dalam kamar. Jadi yang Bapak kejar itu bukan Mas Angga, tapi pocong. Jadi yang tadi Bapak kejar itu bukan Angga yang kesurupan pocong, tapi itu pocong yang menyerupai Angga, ujar Pak Kadari melanjutkan ucapan Santi. Pantes saja tadi pas nyemplung gak ada suara jebur. Gitu Pak Le, timbal pria bernama Santo. Pak Kadari mengangguk lalu tiba-tiba ia teringat akan nasib Gito yang sudah mereka tinggalkan di sungai. Loh Rek, Gito ketinggalan di sungai. Ayo kita kembali ke sana. Gimana kalau dia hanyut? Ucap Pak Kadari khawatir. Gak usah dicari, aku di sini. Aku bukan ketinggalan, tapi kalian yang sengaja ninggalin aku. Kalau saja aku sakti, sudah kukutuk kalian semua termasuk Pak Le Kadari. Biar jadi kecebong sekalian. Saut Gito yang tiba-tiba muncul dari jalan setapak yang menuju ke arah sungai. Ia terlihat sangatlah kesal. Duh maaf Le, Pak Le sebenarnya gak mau lari. Lawang yang lainnya lari, ya sudah terpaksa Pak Le juga lari daripada dikejar pocong. Pak Kadari berusaha membela diri. Gito mencebik sambil memeras bagian tepi bajunya yang basah. Pocongnya muncul di depan aku. Kok malah kalian yang lari? Lawang itu pocong gak ngejar kalian. Emang gak ada yang beres semuanya. Untung saja aku gak pingsan tadi. Kalau sampai pingsan, bisa mati tenggelam aku. Ya sudah Le, Pak Le minta maaf. Ayo masuk dulu, biar dibikinkan teh hangat sama bule Yati, ujar Pak Kadari. Namun Gito menolak dan memilih untuk pulang saja karena harus segera mengganti pakaiannya yang basah kuyup. Beralih ke tempat lain, di sebuah kamar berukuran 3 meter persegi, Burhan tampak sedang duduk di kursi meja rias sambil sibuk membaca tabloid handphone di tangannya. Ia memang sedang berencana untuk mengganti ponselnya yang sudah cukup berumur dengan handphone yang memiliki kamera. Sayang, kalau menurut kamu handphone mana yang bagus, Sony Ericsson atau Nokia? Tanya Burhan pada istrinya yang baru saja datang dari kamar mandi. Namun bukannya menjawab, dia justru merebut tabloid ponsel di tangan suaminya dan meletakkannya di meja. Ia pun duduk di pangkuan suaminya sambil bergelayut manja. Mending kamu pilih aku aja mas, bisiknya dengan manja. Burhan terkejut melihat dandanan istrinya yang sudah mengenakan lingerie transparan berwarna merah marun. Loh sayang, kok kamu tiba-tiba sudah pakai baju ini ya? Kamu ganti di kamar mandi. Dia mengangguk sambil matanya menatap lekat ke arah suaminya. Iya sayang, kamu suka? Kamu itu bagaimana? Baju ini transparan loh. Gimana kalau ibu lihat? Kita masih serumah sama orang tua loh. Kamu kan bisa ganti di dalam kamar. Ibu kan emang tinggal sama kita, mau sama siapa lagi? Ya maksud aku kan biar surprise sayang. Kalau aku gantinya di sini ya nggak surprise lagi dong. Aku sengaja beli baju ini buat kamu cintaku, biar lebih bergairah. Burhan menghela nafas panjang. Sesungguhnya ia sangat lelah, tetapi ia tidak sampai hati bila harus menolak ajakan istrinya tersebut. Terlebih dia membeli baju tersebut untuk menyenangkan dirinya. Ya sudah, bentar dulu, aku mau berak dulu. Nggak enak kan begituan sambil nahan sakit di perut. Dia mengangguk dan bangkit dari pangkuan suaminya, berpindah ke ranjang berbalut spray berwarna krim miliknya. Burhan pun bangkit dan berjalan keluar menuju kamar mandi yang ada di belakang dan bersebelahan dengan dapur. Tidak lupa ia menutup pintu saat keluar dari kamar. 1 menit setelah Burhan keluar, tiba-tiba pintu terbuka kembali. Loh sayang, kamu gak jadi buang air besar? Kok cepet banget? Baru juga semenit, tanya dia. Burhan tidak menjawab. Ia hanya menggeleng lalu melompat ke arah dia bagaikan serigala yang hendak menerkam mangsanya. Sayang, ternyata kamu sudah gak sabar ya? Beringas banget. Burhan mengangguk lalu dengan kasar melucuti apa yang dikenakan istrinya satu persatu hingga tanggal seluruhnya. Sentuhan demi sentuhan suaminya kali ini sangatlah berbeda, membuatnya mabuk kepayang, bahkan hingga tidak menyadari pintu kamar yang masih terbuka lebar. Ayo sayang, langsung ke intinya saja. Burhan mengangguk dan memulai peraduan tersebut. Kali ini apa yang Burhan lakukan benar-benar membuat dia hilang kendali atas dirinya. Geraman, languhan bahkan teriakan terdengar menggema di rumah tersebut hingga membuat Bu Halimah, ibundanya terbangun dan keluar dari kamar. Saat Bu Halimah keluar, ia hampir bertabrakan dengan Burhan yang berlari dari kamar mandi menuju kamarnya. Burhan, itu istri kamu kenapa berisik begitu? Jorok nak, malu kalau kedengeran tetangga. Burhan mengangguk namun matanya menatap lurus ke arah kamar. Ia dapat melihat dengan jelas tubuh tanpa busana istrinya yang terhentak-hentak di atas ranjang hingga akhirnya mengejang, diiringi teriakan kencang yang menandakan
dia telah mencapai puncaknya. "Burhan, dia kenapa?" Pertanyaan Bu Halimah menyadarkan Burhan. Ia pun berlari menghampiri dan berhenti di depan pintu sambil menatap istrinya yang kini tengah terkulai lemas di atas ranjang. Nafasnya tersegal-segal, tubuhnya basah bermandikan keringat. Senyum di wajahnya terbingkai menunjukkan bahwa ia sangat menikmati permainan itu. "Dia, kamu apa-apaan sih?" bentak Burhan. Mata dia yang dari tadi terpejam kini terbuka perlahan. Ia terkejut saat menyadari suami juga ibunya berdiri di depan pintu kamar menyaksikan dirinya yang polos tanpa selai benang pun yang menutupi. Dia pun secepat kilat meraih selimut yang terlipat di atas bantal, lalu segera menutup bagian tubuhnya karena malu kepada ibunya. "Menjijikkan," umpat ibunya sembari berbalik badan meninggalkan mereka berdua dan masuk kembali ke kamarnya. Dia menatap bingung ke arah suaminya kemudian bertanya, "Mas, kok pintunya kebuka? Kamu kok sudah pakai baju? Sejak kapan ibu di situ?" "Aku yang harusnya tanya sama kamu. Kamu ngapain tadi? Apa yang sudah terjadi?" "Loh, apa maksud kamu tanya begitu, Mas? Sudah jelas-jelas aku habis ngelayanin kamu." Mendengar jawaban dari dia, rahangnya mengetat. Kedua tangannya mengepal. Ia dapat merasakan jantungnya berdetak begitu cepat bersamaan dengan nafasnya yang memburu, disertai rasa nyeri di ulu hatinya. "Enggak dia, kita bahkan belum melakukan apapun. Aku baru kembali dari kamar mandi. Aku buru-buru di dalam kamar mandi karena mendengar suara desahan kamu. Ibu pun sampai kebangun gara-gara suara kamu itu. Aku dan ibu melihat dengan jelas kamu melakukan gerakan seolah-olah kamu sedang berhubungan badan. Sekarang jawab aku, apa yang sudah terjadi tadi?" Dia meremas kepalanya dengan kedua tangan. Ia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. "Jawab dia, kamu tidur dengan siapa?" tanya Burhan dengan nada meninggi. "Denganku. Aku bahkan sudah memberikan kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya." Burhan dan dia sontak menoleh ke arah pojok kamar di mana suara tersebut berasal, dan alangkah terkejutnya mereka setelah menyadari bahwa suara tersebut berasal dari sosok pria berbadan kurus dengan pakaian lusuh berwarna putih, menyerupai Tasrif, namun dengan kulit yang putih pucat. "Kutitipkan benih itu di perut istrimu, Burhan," ujar sosok Tasrif sebelum akhirnya berubah menjadi gumpalan asap dan terbang keluar melalui celah ventilasi. Burhan pun tertunduk lesu. Ia berkali-kali memukul dinding hingga tangannya berdarah. Dia segera membuka lemari, mengambil baju, lalu mengenakannya dan segera menghampiri suaminya yang sedang kalap. Namun Burhan mendorong tubuh dia. Ia tidak mau didekati oleh istrinya. Ia merasa bahwa istrinya sudah kotor. "Mas, maafin aku, Mas. Aku nggak tahu kalau itu bukan kamu. Kalau aku tahu itu bukan kamu, aku nggak bakalan mau ngelakuinnya, Mas. Tapi kenyataannya kamu sangat menikmatinya kan? Aku bahkan belum pernah lihat kamu sampai sepuas itu pas sama aku. Mas, maafin aku, ini bukan kehendak aku. Tadi wajah dia mirip banget sama kamu, Mas. Ini bukan salah aku." Dia menangis sambil memeluk kedua kaki suaminya. "Semua sudah terjadi. Ini semua karena nafsu kamu yang liar. Saking liarnya, bahkan sampai berhubungan sama makhluk halus. Kamu berhubungan sama Tasrif." Burhan berteriak sambil membanting selimut dan bantal yang ada di atas ranjang demi melampiaskan amarah serta kekecewaannya. Dia menangis sejadi-jadinya sambil duduk bersimpu di atas lantai. Ia berulang kali meminta maaf, namun Burhan mengabaikannya. "Duk, apa benar yang ibu dengar barusan? Kamu tidur dengan makhluk halus?" tanya Bu Halimah yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu kamar milik anaknya. Bibirnya nampak bergetar, air mata mulai mengenang di pelupuk matanya. Menjawab pertanyaan dari ibunya, dia hanya bisa mengangguk tanpa menjawab sepatah kata pun. Ia menangis sesekukan hingga air matanya membasahi pakaian yang ia kenakan. "Ya ampun, Dok. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Tasrif masih terus mengusik kamu setelah kematiannya?" Bu Halimah menangis sambil memeluk erat tubuh putrinya itu. Sedangkan Burhan hanya terdiam sambil menatap dirinya di cermin meja rias. Pikirannya berkecamuk. Ia sangat mencintai istrinya, tapi apa yang terjadi barusan membuatnya merasa sangat kecewa sekaligus jijik pada istrinya. Ia terus menimang-nimang keputusan apa yang harus ia ambil setelah kejadian itu. Emosi yang memuncak membuatnya tidak dapat berpikir jernih. Setelah berdiam diri sesaat, ia pun mengambil keputusan yang sangat berat baginya. Burhan bangkit dari duduknya dan berjalan perlahan menghampiri istri serta mertuanya yang masih menangis sambil berpelukan di lantai. "Dia,
Ibu, maaf sebelumnya. Aku tahu apa yang terjadi tadi semua di luar perkiraan kita. Tapi yang jelas, dia yang gak bisa mengendalikan diri justru membuat dirinya sendiri rugi. Aku pun rugi. Aku tahu dia gak sepenuhnya salah. Tapi kenapa mas? Apa yang mau kamu bicarakan lagi? Salahkan saja terus aku. Burhan tampak menghela nafas. Ia bimbang melanjutkan ucapannya kala melihat istrinya menangis terseduh. Namun bagaimanapun Burhan tidak mau dirinya terus merasa sakit bila mengingat istrinya telah digagahi oleh sesuatu yang bukan dirinya. Aku tahu dia gak sepenuhnya salah, Bu. Tapi semuanya sudah terjadi dan aku merasa gak sanggup menerima semua kenyataan pahit ini. Dengan disaksikan ibu, aku, Burhanuddin bin Rafi Ahmad, menyatakan bahwa pada malam ini menjatuhkan talak pada Rodiah binti almarhum Pak Marhum. Dengan pernyataan tersebut, dia dan Bu Halimah pun terkejut. Dia menangis sejadi-jadinya dan memohon kepada Burhan untuk menarik ucapannya dan mengucapkan kata rujuk. Namun Burhan tetap pada pendiriannya. Sambil berlinang air mata, Burhan mengambil tas ransel yang tersimpan di atas lemari, lalu segera memasukkan semua pakaiannya yang ada di dalam lemari tersebut. Dia berkali-kali memohon dan mencegah agar Burhan tidak pergi. Namun Burhan seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan tangisan dia. Sudahlah dia, aku bukan suamimu lagi. Nanti aku bakalan urus surat perceraian kita. Kamu terima atau enggak, aku enggak peduli. Aku bakalan tetap ceraikan kamu. Burhan menutup resleting ranselnya. Ia telah memasukkan semua pakaian dari dalam lemarinya. Apa kamu enggak mau menimbang-nimbang dulu keputusan kamu, Mas? Ayolah, mungkin kamu cuma lagi emosi saja. Kamu tenangin diri kamu dulu. Aku butuh kamu, Mas. Aku butuh kamu. Kamu sudah kotor. Kamu sudah hina. Kamu sudah bekas. Kalau kamu butuh laki-laki buat pemuas nafsu kamu bisa cari di luaran sana. Atau kamu bisa ajak lagi tuh si Tasrib. Wes, cukup Burhan. Cukup. Kamu gak sepantasnya ngomong begitu sama dia. Kalau kamu memang sudah gak mau lagi sama anak ibu, ya udah, pergi sana, pulang ke rumah bapak ibumu. Ibu gak rela anak ibu dihinakan seperti ini. Pergi sekarang juga, ucapnya lagi sambil menunjuk keluar rumah. Burhan pun berjalan menuju ke motor yang terparkir di ruang tamu, lalu mengeluarkannya. Ia tidak peduli meskipun saat itu sudah jam 11 malam. Ia tetap harus pulang meninggalkan kampung halaman istrinya di Jember, menuju rumahnya sendiri yang ada di Banyuwangi. Keesokan harinya kampung tempat tinggal Rodiah menjadi gempar karena berita perpisahannya dengan Burhan yang mendadak. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebenarnya hingga menyebabkan mereka berpisah secara tiba-tiba. Padahal sebelum-sebelumnya mereka selalu terlihat harmonis bahkan ketika menghadiri acara pernikahan Santi. Berbagai spekulasi muncul di kalangan masyarakat. Banyak orang yang mulai menduga-duga penyebab dari hancurnya pernikahan yang masih belum mencapai setengah tahun tersebut. Namun meskipun banyak yang menanyakan langsung pada dia maupun Bu Halimah, tentu saja mereka tidak akan menjawab kejadian yang sebenarnya. Santi, kira-kira kenapa ya? Kok dia sama Burhan tiba-tiba cerai? Tanya Susi pada Santi adiknya. Santi pun menggedikan bahunya lalu menjawab. Ya udah tahu, tanya saya. Aku aja bingung, Mas Angga juga bingung. Soalnya malam pertama aku gagal terus sampai seminggu. Mas Angga selalu kesurupan pocong pas mau ngebongkar aku, Mbak. Susi menghela nafas panjang, seolah sedang berpikir keras pada masalah yang menimpa dia dan masalah yang menimpa adiknya tersebut. Nah itu dia, kalau kamu gak cepat dibongkar sama Angga, kapan kamu punya anaknya? Kayaknya kamu harus ikut pulang ke kampung suamimu deh. Daripada di sini, si Angga jadi pocong tiap malam. Lama-lama, Mbah Rois bisa bosen nanganin suamimu yang kesurupan tiap mau malamnya. Mendengar masukan dari kakaknya tersebut, Santi pun mengusulkan pada suaminya untuk tinggal di rumah orang tua Angga. Oh ya udah sayang, kalau kamu maunya begitu, moga saja kejadian itu nggak terjadi lagi kalau kita pindah ke rumah aku ya, ucap Angga. Sejak kematian Tasrib, memang keadaan kampung tersebut berubah. Setiap ada pengantin baru selalu saja ada penampakan, bahkan tidak hanya Santi dan dia saja yang mengalami gangguan dari teror tersebut. 4 pasangan pengantin baru lainnya pun sempat mengalami gangguan dengan cara yang berbeda-beda, meskipun tidak ada yang se-ekstrim yang dialami oleh dia. Bahkan keempat pasangan pengantin baru itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari desa itu karena teror yang terus-menerus menghantui mereka. Beberapa hari kemudian,
Tampak sepasang pengantin baru yang sudah berusia senja, yaitu Bu Sumi yang berusia 51 tahun dan Pak Juki yang berusia 67 tahun. Mereka sedang berduaan di kamar berukuran 3 kali 3 meter. Pasangan janda dan duda itu dipertemukan di pasar, tempat di mana mereka sama-sama menjadi pedagang sayur. "Dek, katanya di kampung kamu ini, setiap ada pengantin baru pasti diteror sama pocong ya? Apa benar?" tanya Pak Juki. Bu Sumi terkekeh mendengar suami barunya itu. "Ya ampun mas, kita ini sudah nggak muda lagi, sudah sama-sama punya cucu. Mana mungkin hantu itu gangguin pengantin kadaluarsa seperti kita." "Oh ya syukurlah kalau gitu. Ya udah dek, kamu siap-siap ya. Kang Mas mau ke kamar mandi dulu sebentar." Pak Juki pun melangkah ke kamar mandi yang ada di luar rumah. Kamar mandi itu terletak tepat di bawah pohon bambu dan bersebelahan dengan sumur tua. Namun baru selangkah ia akan masuk ke dalam kamar mandi, tiba-tiba sesosok pocong melompat keluar dari dalam sumur, membuat Pak Juki jatuh. Pak Juki yang memiliki riwayat penyakit jantung pun memegang erat dadanya yang mendadak sakit. Ia berusaha memanggil istrinya, namun jarak yang cukup jauh membuat Bu Sumi tidak mendengar suara serak Pak Juki yang berulang kali memanggil namanya. Bu Sumi yang menyadari Pak Juki tidak kunjung kembali dari kamar mandi pun segera keluar untuk menyusul suaminya. "Kang Mas kok lama banget toh di kamar mandinya? Apa sampean ketiduran di kamar mandi?" Bu Sumi berkali-kali memanggil suaminya tersebut, namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya saat ia semakin dekat ke arah sumur, ia melihat suaminya terkulai lemas, tubuhnya bersandar di sumur tua itu. "Astagfirullahaladzim, Kang Mas, sampean kenapa Mas? Bangun, bangun Mas, sampean kenapa?" Bu Sumi menepuk-nepuk pipi keriput suaminya itu berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Ia pun berteriak-teriak meminta tolong warga, yang mendengar itu pun berhamburan menuju ke sumur tua tersebut. Dengan menggunakan mobil pick-up milik warga, tubuh Pak Juki langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sesampainya di puskesmas yang berjarak sekitar 4 km dari rumahnya, tubuh Pak Juki pun langsung dibawa ke ruang UGD untuk mendapat penanganan langsung. Namun naas, nyawanya tidak tertolong. Pak Juki meninggal akibat serangan jantung. Mendengar kabar duka itu, Bu Sumi pun menangis sejadi-jadinya, meratapi kepergian suaminya di malam pertama pernikahannya. Setelah kejadian tersebut, banyak rencana pernikahan yang ditunda, tidak peduli meskipun undangan sudah disebar demi menghindari teror tersebut. Setidaknya sampai ada orang yang berhasil mengakhiri teror tersebut. Keesokan harinya terlihat seorang perempuan berdaster berumur sekitar 30 tahunan tampak berdiri di depan pintu rumah dia. "Assalamualaikum, assalamualaikum." Ia terus mengetuk pintu hingga akhirnya terdengar jawaban dari dalam rumah. Pintu pun terbuka. "Waalaikumsalam." Kamu Yun, ana apa to Nduk?" tanya Bu Halimah pada Yuyun. "Begini bule, tadi pas lagi beli sayur, dagang sayur itu cerita ke aku. Apa betul dia sama Burhan cerai karena dia ditiduri sama hantunya si Tasrip?" Mata Bu Halimah membelalak kalau mendengar pertanyaan dari Yuyun. Ia tidak habis pikir, bagaimana bisa pedagang sayur itu mengetahui rahasia yang ia simpan rapat-rapat bersama putrinya itu. "Apa maksud kamu Yun? Siapa yang ngomong kayak begitu?" Yuyun tertunduk. Ia seolah ragu untuk melanjutkan perkataannya. "Yun, jawab, siapa yang ngomong sama kamu?" "Yono si tukang sayur itu Bu, katanya dia sempat ketemu sama Burhan pas ngantar sayur ke Banyuwangi tadi malam, dan Burhan cerita semuanya." Bu Halimah merasa seolah darahnya mendidih kala mendengar jawaban dari Yuyun. Ia tidak habis pikir Burhan sampai hati membongkar aib keluarganya kepada orang lain yang bukan siapa-siapanya. "Astagfirullahaladzim, selain kamu, siapa yang tahu hal ini Yun? Apa ada orang lain yang tahu?" "Banyak Bu, banyak. Semua ibu-ibu yang berbelanja mendengar hal ini dan mungkin sudah tersebar." "Biadab si Burhan." Bu Halimah berbalik masuk lalu membanting daun pintu rumahnya dengan kencang. Saat sampai di dalam rumah, ia mendapati dia sedang berdiri di depan pintu kamarnya sambil bersandar di dinding. Dia tampak sangat terpukul setelah mengetahui bahwa rahasianya telah diketahui oleh orang banyak. Ia menangis sejadi-jadinya meratapi nasibnya kini. Hari demi hari berlalu, perut dia mulai membesar, dia tidak tahu harus bagaimana. Ia pun tidak pernah keluar rumah karena malu pada tetangga-tetangganya. Setiap hari ia hanya termenung di dalam rumah, berharap Burhan akan kembali ke pelukannya. Hingga pada suatu ketika sekitar 2 bulan setelah perpisahannya, ia dikejutkan dengan kedatangan Burhan.
mantan suaminya bersama kedua orang tuanya dan juga Mbah Moko. Pada awalnya Bu Halimah sempat mengusir keempat orang itu. Ia merasa sakit hati pada Burhan yang telah menyebar aib anaknya hingga diketahui masyarakat luas. Namun Burhan berkata bahwa ia menyesal pada keputusannya dan menyatakan bahwa ingin kembali kepada istrinya. Dia juga mengatakan bahwa ia membawa Mbah Moko untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan teror yang sempat dialami oleh dia. Dia tidak mampu berkata-kata. Ia hanya menangis haru mengetahui Burhan akhirnya berubah pikiran dan mau kembali kepadanya. Pada malam harinya ritual pun digelar. Dengan beberapa persyaratan dan alat yang Mbah Moko bawa, ritual pun dilakukan di dalam kamar dia. Dia, Bu Halimah, Burhan dan Mbah Moko berada di kamar yang sama, sedangkan kedua orang tua Burhan menunggu di ruang tamu sambil harap-harap cemas. Ritual yang kental akan unsur kejawen itu pun dilakukan. Sekitar 30 menit setelahnya ritual pun selesai. Dengan tubuh bermandikan keringat, Mbah Moko menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang ia lihat. Makhluk yang menggaulinya ini sebenarnya bukanlah Tasrib, melainkan itu adalah bangsa jin jahat yang memanfaatkan kesempatan atas kematian Tasrib untuk menyebar teror di desa, terutama kepada para pengantin baru. Makhluk ini termasuk dalam jenis genderuwo. Aku sudah membuang makhluk tersebut ke tengah hutan yang jauh dari sini. Dia nggak akan berani kembali lagi ke sini, terang Mbah Moko. Dan kamu Burhan, dengarkan aku. Anak yang ada di kandungan dia itu adalah anak kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tes sendiri nanti kalau anakmu sudah lahir di rumah sakit. Iya Pak De, terima kasih. Dia dan Burhan pun akhirnya berbaikan. Burhan memutuskan untuk rujuk kembali dengan disaksikan oleh salah satu tokoh agama beserta beberapa orang tetangga terdekat. Hari demi hari mereka lalui. Tibalah hari kelahiran anak pertama mereka. Burhan menunggu di depan ruangan rumah sakit sambil harap-harap cemas. Setelah menunggu sekitar 1 jam lamanya, akhirnya pintu pun terbuka dan seorang suster mengabarkan bahwa anaknya sudah lahir dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Burhan tersenyum senang setelah mengetahui anaknya telah lahir, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada rasa cemas di hatinya tentang kebenaran dari anak tersebut. Apakah benar anak tersebut adalah darah dagingnya? Namun sebisa mungkin ia menyembunyikan kegusarannya tersebut di depan istrinya. Sayang, anak kita sudah lahir, di mana dia? Tanya Burhan pada dia istrinya. Anak kita masih dibersihkan Mas. Oh ya Mas, aku minta tes DNA ini segera dilakukan. Aku mau segera tahu apa benar anak ini anak kamu atau bukan. Tapi sayang, sudahlah Mas, lakuin aja. Kalaupun hasilnya anak ini bukan anak kamu, aku ikhlas kalau kamu akhirnya ninggalin aku. Burhan pun mengangguk sambil membelai rambut istrinya. Iya sayang, aku bakalan ngelakuin tes itu secepatnya. Tapi yang jelas, apapun hasilnya nanti, kamu tetaplah istri aku dan anak itu akan kita rawat bersama-sama. Tes DNA pun dilakukan keesokan harinya. Burhan, dia dan Bu Halimah menunggu hasil tes tersebut dengan harap-harap cemas. Setelah penantian selama 2 minggu, akhirnya hasil tes pun keluar. Dan hasil dari tes tersebut menunjukkan bahwa 99,9% Burhan adalah ayah biologis dari anak tersebut. Mereka sekeluarga pun akhirnya bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ternyata anak itu memang benar-benar anak mereka berdua. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.